Di tengah pemberitaan persidangan Rizik, aksi terorisme dan juga KLB Demokrat yang masif, pemberitaan mengenai korupsi program Anies nyaris tenggelam. Padahal kita masih ingat betapa dulu zaman Ahok kerap diserang isu lahan pembelian sumber waras hingga bus Transjakarta. Beruntungnya Anies yang dilabeli gubernur seiman hingga luput dari tekanan media. Meski korupsi yang terjadi menganga di depan mata dengan jumlah berlipat dibanding era Ahok. Untuk itu kita harus tetap fokus menyuarakan keganjilan di ibu kota. Di tengah arus media utama berfokus pada serangan teroris dan sebagainya. Dalam hal penangkapan teroris di Condet pun Anies masih tak bersuara, kecuali dari Riza Patria. Terakhir Anies bertindak konyol memasukkan sepeda non-lipat ke MRT setelah sibuk kulineran. Kita patut curiga tindakan konyolnya. Sengaja dibuat untuk menenggelamkan berita Formula E maupun korupsi lahan DP 0 rupiah yang memaksanya menurunkan target rumah maupun menaikkan batas maksimal pendapatan. Anies tentunya tak bodoh akan hal ini. Meski untuk itu ia harus rela dijuluki manusia terbodoh sekalipun. Tapi, kita juga tak boleh ikutan kendor dalam menuliskan kebobrokan Anies dan bawahannya. Terutama terkait program andalan DP 0 rupiah. Ternyata anak buah Anies tak hanya memarkup harga pembelian, tapi juga menyamarkan data pembelian alias fiktif. Seperti dilansir suara.com, Perumda Pembangunan Saranajaya masih belum bisa memberikan penjelasan terkait pembelian lahan seluas 70 hektar yang dilakukan sejak tahun 2018 lalu. DPRD DKI pun geram karena pengadaan itu masih menjadi misteri. Dalam rapat Komisi BDPRD DKI, anggota Dewan dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menagih data lengkap soal pembelian lahan itu. Pasalnya pihak Saranajaya sudah pernah menjanjikannya dalam pertemuan 2 pekan lalu. Namun apa yang dipaparkan PLT Direktur Utama Saranajaya Indra SR Haris tak memuaskannya dan anggota lain. Gilbert pun geram dan menilai lahannya fiktif. Itu lahan fiktif apa gimana? Kenapa nggak ditampilkan? Ujar Gilbert di gedung DPRD DKI, Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Gilbert menyebut pihaknya selama ini belum pernah mendapatkan informasi berupa laporan atau data yang disampaikan terkait lahan itu. Ia pun mendesak Saranajaya untuk menjelaskan dalam waktu dekat. Tanah yang 70 hektar itu, saya minta dijelaskan di mana saja lokasinya dan alokasinya buat apa, ujarnya. Ketua Komisi BDPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, sejauh ini penjelasan Saranajaya adalah lahan itu untuk program rumah DP 0 rupiah. Secara lisan mereka sudah menyebut ini untuk DP 0 rupiah, katanya. Akhirnya karena paparan dinilai tak lengkap, Saranajaya akan menjelaskan soal lahan itu. Tapi dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada anggota Dewan, bukan dalam rapat. Inilah hasilnya kepemimpinan Wan Bahlul selama 3 tahun lebih. Tak hanya membuat banjir semakin parah, tapi juga membuat korupsi semakin marak. Sudah balai kota sepi dari aduan, TGUPP dan KPK DKI tak ada kerjaan. Yang ada malah banyak aduan program mangkrak dan bongkar pasang. Andai saja mau turun ke lapangan seperti Ahok dan bisa memantau kerja bawahannya. Tentu APBD selama bertahun-tahun tak menguap begitu saja. Saat DKI mengeluh kekurangan dana bansos, saat mengeluh ekonomi menurun dan pendapatan berkurang, anak buah Anies justru pesta pora korupsi. Dan kita lihat Anies masih menampilkan wajah bingung tak tahu harus berbuat apa.
Kalau memimpin tingkat provinsi saja jadinya amburadul, jangan bermimpi bisa memimpin tingkat nasional. Lebih baik dia berguru pada Gibran yang sukses mencuri perhatian banyak parpol meski barusan dilantik. Tapi, sepertinya sudah telat bagi Anies. Lebih baik dia mundur atau mengakui ketidakbecusannya di akhir masa jabatan ketimbang menanggung malu luar biasa dalam catatan sejarah. Termasuk meminta maaf pada Ahok beserta pendukungnya yang jadi korban politik identitas. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa jenazah harus rela tak disolati gara-gara hanya mendukung Ahok. Kini sebagai karma, satu kota harus tenggelam di era Anies. Anehnya, mereka yang menyuruh memilih pemimpin berdasarkan agama, kini berlaga amnesia dengan meminta tak menyangkut pautkan teroris dengan agama. Padahal gara-gara pemimpin tak becus, sudah ada korban meninggal akibat banjir. Jadi tak usah lagi melihat agama saat memilih pemimpin nanti. Justru jiwa kepemimpinan dan tanggung jawabnya yang dilihat terlepas dari agama apa yang dianut.